Halo teman-teman, di sharing video kali ini kita akan membahas 5 museum paling angker di Jakarta. Ayo teman-teman, pada takut nggak? Oke, nah kita akan lihat 5 museum yang angker tapi banyak orang mengunjunginya. Karena apa? Menjadi daya tarik wisata di kota Jakarta. Di tengah keramaian kota Jakarta dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, gedung-gedung tinggi, bukan berarti kota ini bebas dari cerita angker. Berkembangnya cerita-cerita yang angker di ibu kota akan selalu menjadi topik yang selalu diperbincangkan atau dibicarakan di tengah kemajuan teknologi. Oke, beberapa tempat yang konon dianggap sebagai angker biasanya adalah kuburan atau gedung-gedung tua yang sekarang bangunannya masih ada, seperti museum. Sebagian orang mungkin melihat museum hanya sebagai bangunan kuno, peninggalan sejarah, tapi ada juga loh yang percaya kalau museum itu menyimpan banyak cerita mistis. Oke, museum meskipun bangunannya udah pernah direnovasi dan terlihat lebih bagus, sepertinya kesan mistis yang ada di dalamnya tetap tidak pernah hilang. Oke, tanpa menunggu lama kita lihat 5 museum paling angker di Jakarta. Nomor 1, Museum Fathahillah. Setuju teman-teman? Kalau teman-teman sekalian yang sudah pernah datang ke Museum Fathahillah, ini menjadi salah satu maskot yang ada di kota Jakarta, di jantung kota Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Ramainya orang atau wisatawan yang datang ke museum ini membuat tempat ini menjadi salah satu ikon buat Jakarta. Oke, nah tapi teman-teman tahu nggak, di dalam museum ini terdapat sebuah cerita mistis. Oke, nah museum yang juga dikenal dengan sebutan Museum Sejarah Jakarta ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling ramai. Oke, museum yang dulunya merupakan kantor pemerintahan kolonial Belanda ini menyimpan banyak cerita mistis. Bangunannya yang sudah tua menyimpan banyak misteri yang sering diomongin oleh banyak orang. Di antaranya seperti suara perempuan nangis. Ada juga yang berbicara ada terjadi penampakan orang-orang Belanda zaman dulu. Oke, karena bangunan ini juga pernah menjadi tempat hukuman mati. Oke, nah Museum Fathahillah juga dilengkapi ruangan tahanan bawah tanah yang cukup angker. Nanti kita bisa lihat. Oke, nah seperti ini. Yang terdapat bola-bola besi yang ada di dalam penjara tersebut yang menambah keangkeran tempat tersebut. Enggak cuma di ruang bawah tanah loh, konon katanya juga terdapat lorong rahasia yang menyambung ke wilayah Jatinegara. Bisa bayangin kalau ternyata museum ini punya banyak ruangan rahasia. Iya, inilah cerita mistis. Kalau teman-teman sekalian belum pernah datang ke Museum Fathahillah, saya merekomendasikan. Ini loh ikon Jakarta. Masa sih Bapak Ibu sekalian belum pernah datang? Oke, kita lihat nomor 2. Ayo tebak apa nih? Di nomor 2 kita punya Museum Keprajuritan Indonesia. Oke, nah di salah satu museum di komplek Taman Mini di TMI tepatnya adalah museum dengan daya arsitektur paling keren. Bentuknya yang seperti kastil, mengingat kita dengan gaya bangunan abad pertengahan. Di dalamnya juga terdapat patung-patung diorama yang bercerita tentang kisah heroik para pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Dari luar, museum ini tampak seperti benteng yang dikelilingi oleh danau. Selain itu juga banyak koleksi tiruan senjata-senjata, pakaian perang dan lain-lain. Oke, benar. Boneka peraga yang ada di dalam museum ini terlihat seperti crispy dan bikin merinding karena bentuknya yang seperti manusia dan seolah-olah hidup. Buat teman-teman yang takut sama boneka, jangan pernah pergi ke sini deh. Oke, karena katanya orang-orang yang menjaga tempat tersebut kadang di malam hari patung ini seperti hidup. Dan ada juga yang berbicara kalau wisatawan yang kesana kadang merasa dilirik atau diikutin
dengan tatapan mata yang cukup sinis oleh patung-patung yang ada di sini. Percaya tidak percaya, silakan teman-teman sekalian datang dan rasakan bagaimana mistisnya tempat ini. Nah, di museum ketiga, Museum Bahari. Oke, nah museum ini juga masih ada di daerah Kota Tua, tepatnya di area Pasar Ikan. Di sekitar museum ini juga ada objek wisata lain seperti Menara Syam Bandar, galangan kapal VOC. Sementara museum ini menceritakan kisah perjalanan kehidupan maritim di Nusantara dengan koleksi-koleksi perahu-perahu dan gudang-gudang yang dulunya menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah VOC. Di balik fungsinya yang menceritakan kehidupan pelayaran bangsa kita, rupanya terdapat banyak cerita mistis dalamnya. Bangunannya yang tua dan terkesan nggak terawat bikin kita merinding. Banyaknya laporan dari warga sekitar tentang penempatan seorang gadis Belanda yang sama suara tangisan perempuan. Nggak cuma itu, karena juga ada rumor tentang penampakan anak kecil yang lagi main di area meriam yang ada di depan museum ini. Bagaimana? Nah, kadang juga ada warga yang berkata kapal yang ada di dalam sini menjadi gerbang mistis karena sering terdengar suara-suara yang aneh. Oke? Nah, di nomor 4 kita punya Museum Wayang. Museum yang salah satunya terletak berdampingan dengan Museum Fathahillah. Koleksi yang dimiliki museum ini adalah wayang dari seluruh Indonesia. Nah, ayo teman-teman, kalau yang suka dengan wayang atau pengen tahu tentang wayang lebih banyak, boleh datang ke Museum Wayang. Oke, bangunan yang sekarang jadi museum ini dulunya merupakan makam Belanda. Itu dia mistis. Sampai sekarang masih ada prasasti di dalamnya yang menandai bahwa emang pernah ada di dalam bangunan ini terdapat makam. Oke, nah para penjaga di situ juga mengiyakan kalau emang banyak penampakan atau kejadian gaib yang terjadi, terutama di malam hari. Mulai dari wayang yang bisa bergerak sendiri, oke, sampai penampakan hantu kepala yang dipercaya sebagai arwah salah satu penjajah Belanda atau yang biasa orang sebut adalah Jan Pieterszoon Quine. Emang hanya itu, tiap sudut di museum ini konon juga dijaga oleh makhluk-makhluk halus lainnya seperti perempuan berbaju merah yang ada di depan pintu masuk serta gemelan keramat yang enggak boleh dimainkan sama pengunjung. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda memainkan gamelan tersebut kalau tidak mau Anda mendapatkan masalah. Oke? Di nomor 5, dan menurut saya inilah tempat yang nggak perlu ngomong lagi deh. Ini paling mistis menurut saya. Karena apa? Karena tempat ini dulu menjadi tempat saksi nyata bahwa kekejaman dari G30 SPKI, yaitu Museum Lubang Buaya. Ya. Nah, di Museum Lubang Buaya yang dikenal juga dengan Museum Pancasila Sakti, sepertinya adalah museum yang dianggap paling angker sama orang-orang. Museum yang letaknya di daerah Pondok Gede. Ini bercerita tentang penculikan para jenderal yang dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Nah, di museum itu juga terdapat reka ulang penyiksaan berupa patung-patung yang dalam kondisi penuh darah. Di tempat ini juga terdapat sumur yang dijadikan tempat mengubur mayat para jenderal. Dengan banyaknya patung-patung penyiksaan yang benar-benar nyata, itu membuat kita semua kalau sendiri datang ke sana pasti menjadi takut. Banyak isu yang berkembang bahwa darah-darah bikinan yang ada di patung suka berubah menjadi darah beneran. Selain itu juga sering terdengar suara-suara teriakan atau tangisan dari dalam sumur. Oke teman-teman, saya percaya tempat ini bukan suatu yang perlu kita takuti. Tempat-tempat museum berikut 5 museum angker di Jakarta ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Jakarta. Oke,
Tapi ingat, kita jangan sembarangan di tempat museum yang menurut kita percaya tidak percaya ini adalah tempat angker. Lebih baik dari kita sebelum pergi ke sana, saya sarankan untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita dijaga. Oke? Nah, buat teman-teman sekalian, mungkin sekian sharing video kali ini. Inilah 5 tempat museum paling angker di Jakarta. Ayo, menurut teman-teman dari 5 museum ini mana yang paling angker? Silahkan komen di bawah video ini, dan jangan lupa share dan subscribe video kita supaya bisa mendapatkan video-video dari sharing video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.